Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Effendi dengan NPM 2751046 dari program studi pengelolaan agribisnis semester 4B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan dalam akuntansi. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pertanyaan apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi dan bagaimana penyusunan laporan laba rugi dan apa saja yang ada di laporan laba rugi serta berikan contoh. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Kemudian tujuan utama perusahaan adalah untuk tadi mendapatkan laba. Jadi laporan laba rugi itu disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kemudian bagaimana cara penyusunan laporan laba rugi? Yang pertama yaitu membuat jurnal transaksi terlebih dahulu. Kemudian posting ke buku besar berdasarkan akun-akun. Kemudian untuk selanjutnya yaitu neraca saldonya. Dan kemudian ada ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian kita baru bisa mencari laporan laba rugi. Kemudian untuk apa saja yang ada di laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan biaya-biaya. Berikut adalah contoh dari laporan laba rugi. Bisa dilihat yang pertama yaitu ada pendapatan jasa sebesar 1.500, ada biaya-biaya. Kemudian kita totalkan jumlah biaya dan kita kurangkan dari pendapatan dikurang dengan jumlah biaya. Dapatlah rugi atau laba bersihnya yaitu 7.840. Di situ rugi ya. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang dimaksudkan dengan laporan perubahan modal. Terus bagaimana cara penyusunan laporan perubahan modal, apa saja yang ada di laporan perubahan modal dan berikan contoh. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu sebuah laporan keuangan yang berisikan rangkuman transaksi terkait dengan ekuitas pemegang saham selama periode akuntansi tertentu. Kemudian bagaimana penyusunannya? Yang pertama yaitu kita membuat tabel laporan perubahan modalnya, kemudian masukkan nilai modal ditambah dengan laba atau dikurang dengan ruginya, kemudian dikurang dengan PRIV jika ada PREV. Kemudian selanjutnya ketemulah hasil atau nilai modal akhirnya. Kemudian apa saja yang ada di laporan perubahan modal? Yang ada di dalam laporan perubahan modal yaitu ada modal awal, kemudian ada laba atau rugi bersih, kemudian ada PRIV, dan ketemulah modal akhirnya. Berikut adalah contoh dari laporan perubahan modal. Bisa kita lihat modal awalnya sebesar 34.620, kemudian rugi ditambah PRIV, yaitu kita dapat pengurangan modal yaitu 8.690. Kita dapatlah 25.930. Kemudian selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan neraca, bagaimana penyusunan neraca dan apa saja yang ada di dalam neraca serta berikan contoh. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Cara penyusunan neraca yang pertama yaitu kita membuat tabel neraca, kemudian masukkan nilai aset seperti kas, piutang, peralatan, dan lain-lain yang ada di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Dan perlu diketahui bahwa akumulasi penyusunan peralatan masuk di dalam aset tetapi sifatnya mengurangi nilai peralatan. Dan kemudian totalkan seluruh nilai aset. Selanjutnya, masukkan nilai seluruh utang yang ada di kolom neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ditotalkan, dan masukkan nilai modal akhir pada laporan perubahan modal. Totalkan seluruh nilai utang dan modal. Kemudian apa saja sih yang ada di laporan neraca? Yang pertama yaitu ada aset. Di dalam aset itu ada kas, sewa dibayar di muka, perlengkapan, piutang, peralatan, dan akumulasi penyusunan peralatan. Nah, perlu diketahui bahwa akumulasi penyusunan peralatan itu masuknya di aset tetapi sifatnya mengurangi dari peralatan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ada kewajiban. Nah, kewajiban ini di dalamnya ada utang bank, ada utang gaji, ada utang bunga, dan kemudian total utang. Kemudian ada juga modal. Berikut adalah contoh dari laporan neraca. Nah, di situ kita bisa lihat ada aset di sebelah kiri dan ada kewajiban di sebelah kanan. Kemudian ada total asetnya dan ada juga total utang dan modalnya.
Nah, bisa kita lihat di aset tadi ada akumulasi penyusutan peralatan. Di situ di dalam kurung artinya mengurangi dari peralatan itu sendiri, dan ada akumulasi penyusutan gedung di bawah akun gedung, dan sifatnya sama, yaitu mengurangi dari gedung itu sendiri. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.